Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan ibadah kita pada hari ini. Secara khusus beberapa keluarga yang boleh hadir pada hari ini khusus dalam rangka sakramen baptisan. Kiranya pertemuan kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan ketika kembali ke tempat masing-masing, Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan, dan Tuhan memberkati dalam kehidupan selanjutnya. Minggu ini pelayanan kita sangat padat, termasuk karena duka cita yang dialami oleh jemaat Tuhan. Tapi Tuhan selalu menolong dan memberkati kita, sehingga semua kita boleh tunaikan dalam keadaan baik. Dan karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan salam orang yang ada di samping kiri atau muka belakang kita, bahwa dan katakan Tuhan kita baik. Puji Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi ini. Yang kita akan baca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6, dan kita lompat ke ayat yang ke-54 sampai 62. Hari ini saya akan bacakan untuk kita. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6 dan ayat 54 sampai 62. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangka, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Dari 2 bagian ini yang kita sudah baca, kita akan belajar dalam satu tema, komitmen yang gagal. Komitmen yang gagal.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan ini membawa kita untuk masih tetap dalam suasana Paskah, seperti yang saya sudah sampaikan pada minggu lalu, bagaimana kita bersiap menghadapi dan menyambut Paskah ini. Nah, dalam persiapan kita ini, kita mau merenungkan tentang dua sosok, dua oknum yang telah gagal dalam komitmen awalnya. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus mengawali pelayanannya di dunia ini. Dia memilih 12 murid, 12 orang untuk menjadi muridnya. Dengan tujuan atau maksudnya ialah supaya mereka itu, 12 orang itu, dikader, dibina untuk menjadi murid Tuhan yang akan menjadi rasul dan akan melanjutkan pelayanan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu tujuannya. Dan orang-orang ini, 12 orang ini, benar-benar mau mengikuti panggilan Yesus. Rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan profesi mereka, yang mayoritas pada waktu itu adalah mereka adalah nelayan. Tanpa menghitung ruginya, mereka siap mengikuti Yesus, dalam pasti bahwa mereka memiliki komitmen yang luar biasa, yaitu menjadi murid Yesus, dibina Yesus, dan akan menjadi rasul yang akan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi ternyata komitmen mereka itu pudar di tengah jalan, sirna di tengah jalan. Mereka gagal dalam komitmen awal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau mereka gagal dalam komitmen awal, maka itu berarti bahwa mereka melakukan hal yang sangat fatal dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, karena itu mari kita simak bersama apa yang menyebabkan mereka gagal dalam komitmen awal itu. Tentu ada yang menyebabkan. Sesuatu malapetaka tidak akan datang begitu saja tanpa ada alasan-alasannya. Walaupun itu kita tidak tahu dan tidak pahami sebenarnya dari semula. Karena itu kita simak. Yang pertama, mengapa mereka gagal dalam komitmen awal? Yang menyebabkan ialah mereka memisahkan diri dari persekutuan murid-murid pada waktu itu. Dua sosok ini, yang pertama adalah Yudas. Dikatakan bahwa dalam pembacaan kita tadi ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di situ sangat jelas ketika dia hidup dalam kesendirian itu, mulailah iblis masuk ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, sehingga berpikir untuk bertindak di luar dari tindakan seorang murid yang sewajarnya. Dia pergi dari persekutuan itu. Demikian juga Petrus ketika Tuhan Yesus telah ditangkap. Dapat kita lihat dalam khususnya ayat 54 pembacaan kita tadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus masih ikut, tetapi dia samar-samar, dia sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kenapa? Karena dia takut terhadap apa yang akan dialami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Pergi dari persekutuan murid, yang lain itu kita tidak tahu, tidak ada informasi tentang hal itu. Tetapi ketika kita menelusuri, mencari tahu tentang itu, mereka kembali ke kampung halaman, ke profesi semula.
terpencar karena takut gara-gara Tuhan Yesus ditangkap. Dua orang ini, Yudas dan Petrus, benar-benar melakukan hal yang akan merusak diri mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa makna yang harus kita simak dari peristiwa ini? Ketika seseorang sudah mulai jauh dari persekutuan, apakah itu misalnya di sekolah minggu, kalau dia sudah tidak aktif di sekolah minggu, PKM tidak aktif lagi di PKM, PKW tidak aktif lagi di PKW, PKP tidak aktif lagi di PKP, tunggulah itu. Dia akan jalan sendiri, memilih jalannya sendiri, memikirkan jalannya sendiri, melakukan apa di jalannya sendiri, sehingga itu akan membuat dia jauh dari Tuhan dan akan melakukan hal-hal yang sangat fatal dalam kehidupannya. Kelima, anak kekasih kita, khususnya yang jauh ini, Janet jauh dari Mamuju, ya. Arjen jauh dari Surako, datang di Rantepao. Juga Arthur beberapa waktu yang lalu, waktu kami masih di Makassar, tapi namanya kehidupan berada di Tikala lagi sekarang, dan mereka mengikuti pendidikan di Rantepao. Lain halnya kalau orang tua kita memang tinggal di Rantepao. Mereka datang di sini, saya kagum sama mereka. Dalam kaitan ini, bagaimana mereka mencari gereja dan rindu di gereja dan rindu untuk dibaptis dalam gereja. Kalau Arjen yang lalu sebenarnya sudah mulai katekisasi di Surako, tapi karena sudah masuk sekolah akhirnya tidak tuntas, dan saya katakan tidak bisa kau dibaptis karena tidak tuntas katekisasimu. Kapan waktu lagi? Dan puji Tuhan, di sini dia rindu mengikuti katekisasi. Bagi kita semua, khususnya bagi keempat anak kekasih yang akan mengikuti sakramen baptisan hari ini, tentu ketika kita masuk seperti ini, ada komitmen. Yang saya katakan tadi pagi adalah suatu konsensus dalam hidup kita, keputusan yang luar biasa, menyerahkan diri menjadi anak Tuhan melalui komitmen awal kita bersama. Saya mau supaya saya rindu supaya kita benar-benar mempertahankan komitmen awal kita itu. Ketika kita mau menjadi orang Kristen, bagaimana komitmen awal kita? Ketika kita mau menjadi anggota gereja, khususnya di gereja Kibai, bagaimana komitmen awal kita? Ketika kita masuk dalam persekutuan dengan tanggung jawab yang begitu tinggi, bagaimana komitmen kita? Apakah seperti Yudas dan Petrus? Rusak komitmen awal kita karena tidak terlibat lagi memisahkan diri dari persekutuan, sehingga kita kabur. Kita tidak ditahu rimbanya di mana kita berada. Karena itu, agar komitmen awal kita tidak gagal, janganlah pisahkan diri dari persekutuan. Saya tadi pagi mengatakan, kalau kita pelihara ayam, ini contoh saja. Kalau ayam itu kita pelihara dan keluar dari halaman kita, pergi ke halamannya orang, pergi ke kandangnya orang, lama-lama tidak kembali. Tadi saya juga tidak tahu, ini satu istilah kita, matoratu. Maaf ya Pak Dodik, nanti ditanya istri apa arti kata-kata ini. Yang ada di malam matoratu, apalagi waktu saya masih kecil dulu. Nah mami itu kan dedikan dulu kan, baru nggak tahu.
tak tanda batu lama tumbai yang bayar dari atau tak kaji kandi. Nena mandi ke mari ke aturan. Apalagi ke nanti ma nasi erwe, wah nama video. Jagonya mana nasi erwe. Ke parje. Kurasa kamu. Yang nanti kan lewat na tarik tawang. Yang nanti malam aturan. Nama itu aplikasi di jualan atau. Tapi satu yang saya pesankan, mau maliki maturatu, nanti tak orang jatuh ini maturatu, sulit dia. Andi nasus itu malu, mengalir nanti mana sulit. Yang nanti mana sulit kok satu maraton nanti marai tahu, peliharaan malu tahu nak ya toseng pemarai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam kehidupan kita, supaya kita tidak gagal dalam komitmen awal seperti Yudas dan Petrus, mari kita pertahankan komitmen awal kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar tekun dalam persekutuan, telaten dalam persekutuan, diberkati dalam persekutuan, dan itu akan membawa kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan dan akan membawa berkat kepada kita dan terutama akan membawa kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan komitmen awal dua orang ini gagal? Yang kedua adalah masuk dalam komplotan atau kumpulan lawan. Masuk dalam kumpulan musuh. Yudas dan Petrus sebenarnya mengerti bahwa orang Yahudi pada umumnya, secara khusus imam besar, kepala pengawal bait Allah, orang Farisi, orang Saduki, benci Yesus dan ingin membunuh Yesus. Tapi justru ketika mereka gagal dalam hal yang pertama tadi, memisahkan diri dari persekutuan, mereka gampang terseret dalam hal yang kedua, berani masuk dalam kumpulan lawan atau kumpulan musuh. Gayung bersambut orang Yahudi, imam besar, kepala-kepala pengawal bait Allah, orang Farisi dan Saduki tidak mengalami kesulitan menangkap Yesus. Karena ada jarumnya, ada yang menyerahkan. Kok terlalu murah harga seorang Tuhan, harga seorang guru 30 keping perak dan 3 kali penyangkalan sudah selesai. Saya mau andaikan begini, kalau saya sebagai pendetanya gereja Kibai Kerantepau sekarang, lalu kita pergi dan ada orang katakan begini, ya tuh Pak Pendeta Daniel, kadang kelia, gemelandir kato, dikuani, tanya gemelandir itu Pak Daniel Kristianus, padahal jemaat komitmennya, tak kami kita ada itu Pak Daniel Kristianus, kamu bayani, batu bayani, kami Pokadori, tak kita tandai. Kira-kira perilaku aku itu memasuki perasaanku. Ya, ini dibayangkan saja. Tapi biasa kenapa dia untuk tembok di kuat. Coba bayangkan, aku tunggu dulu. Saya bayangkan sebentar. Apa boleh ke di kuat? Dan mau kira-kira mau mi tingkat itu Pak Daniel di penjara. Lah kira-kira masuk situ keram pelaku. Tentu Pak di penang buku panding. Pasti saya kecewa. Nah, Tuhan Yesus yang mendapat perlakuan dari Yudas, mendapat perlakuan dari Petrus, kira-kira bagaimana? Ya ton mangka mau ditingkat tepo Yesus
namale dibawa ia te Yudas pak demonya kabur ia karena trauma, stres, dan menurut referensi dia gantung diri dan mati. Kalau Petrus ini masih bagus dia, karena ketika dia sudah tiga kali menyangkal Tuhan Yesus, diramban, berkode, mahadeng oleh aku. Nasay limi nangkal ito na susito, na nasay leduka Tuhan Yesus nasi tampak ko kentirona, tanya mata nasi tampak kentirona nasi tampak. Yang kilala itu Petrus na kode, sang atong aku kode. Ya mati itu nasang Tuhan Yesus na kuah. Tayo pananon itu manu mangka makasakan na kentalo. Ia to nasadar ke Petrus tasu bila mainan niya to na malela to baba tumangi numuk to tumangi patay rangi. Malini tumangi nasadar, akhirnya dia bertobat dan bersumpah lagi. Komitmen semula. Ya to namangka Yesus kade kumua denan kuda ku ditingkan ku dipakario disalib. Nete kamu murid kula si sarak-sarak kon. Na kami tu terus mewali na ko tae. Moina tergoncang iman na tumati goyang iman na tapi aku tae. Na kami po Yesus ko ni na ko ta share ka Petrus. Na ko Tongan te po Yesus. Moy mate na sola kamu patangina. Wala tayo patawari dolo kung natitingkat po Yesus yang madolo lari. Nang di membela-bela, membudi-budi bangun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya mau bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ditandai kuma lada perusak kapatomananta, lada posanggang, daya tamadela. Kalau memang bukan teman kita, kalau memang musuh kita, lawan kita, jangan datang ke situ. Hindari banget itu. Bagi anak-anak pemuda-pemudi, kalau memang itu akan merusak kita, merusak iman, merusak masa depan kita, janganlah pergi ke situ. Lebih baik hindari. Sehingga kehidupan kita benar-benar akan bertahan pada komitmen Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mudah-mudahan di rantai pau ini tidak ada yang seperti ini. Saya sudah melihat banyak jemaat dalam kehidupan berjemaah. Nyata-nyata kumana tanah pumelo pengkarana pumatua, lana perusak pengkarana pumatua, tanya mo katonganan, tanya mo kamalabirana pumatua, tapi justru kita masuk di situ dan menjadi biang keroknya. Termasuk yang saya katakan beberapa pada minggu yang lalu. Pertahankan kebenaran dalam hidup kita. Dan saya kagum beberapa 5 ibu-ibu di tempat di Angkona beberapa waktu yang lalu. Saya sudah katakan mereka menegakkan kebenaran, melakukan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran itu sehingga kemiri dalam gereja ditebang. Saya berharap ibu-ibu bertahan dalam kebenaran agar kita benar-benar kuat dalam komitmen awal kita. Jemaat Tuhan berhenti pau, janganlah seperti ini. Yudas dan Petrus. Kita sudah tahu lawan, janganlah masuk ke sana. Dan jangan kita mau dipengaruhi. Hanya orang terlalu gampang dipengaruhi.
Dan memang ini sudah lagu lama. Kalau di Soraka saya pernah sampaikan begini, waktu perang di Ambon, perang di Poso, di Sampit, tidak sulit untuk melakukan kejahatan. Malai masyarakat itu kepala suku, batu pemimpin, metambah kumoy, mereka minta sirari. Langsung perang, tidak sulit. Tapi kalau mau melakukan kebenaran, mau menegakkan kebenaran, susah sekali. Di kuade tonanu itu langun, mereka minta malai di gereja, nopang itu nopah, lasir hari kan, ditamai tidak ke malai ke gereja, sama di Poso itu, gereja besar-besar. Tapi ketika kita berteriak, mari kita ke gereja, susah sekali. Tapi kalau kejahatan, tanpa sulit, tanpa mahal, tanpa mengorbankan apa-apa, gampang sekali. Dan itulah yang merusak. Saya berharap ke depan tidak ada Yudas baru, tidak ada Petrus baru dalam jemaat. Walaupun Petrus masih ada peluang bertobat waktu itu, sehingga sumpah keduanya. Setelah dia bersumpah bahwa sekalipun teman-teman saya goyah imannya, saya tidak, sekalipun saya mati bersama dengan Engkau Tuhan, saya rela mati. Tapi ketika bersumpah kedua kalinya, dia katakan, saya mau disalib terbalik. Kalau Yesus disalib kepalanya di atas, kaki di bawah. Nanti ketika saya mati, saya disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dan itu benar-benar terjadi pada Petrus. Bagaimana komitmen kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Secara khusus dalam mempersiapkan diri masuk dalam perayaan Paskah. Apakah komitmen kita masih murni? Komitmen kita masih pertahankan? Sehingga tidak ada satu yang bisa menghalangi kita untuk menjadi jemaat pemenang, mengalahkan semua tantangan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini.